أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada siang yang penuh berkah ini kembali Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah SWT berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapapun kita, seorang hamba yang miskin maupun yang kaya, yang muda ataupun yang tua, yang penguasa atau rakyat jelata, siapapun, kalau kita bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, pasti kita akan menjadi orang yang beruntung. Pasti kita akan menjadi orang yang bahagia dan sukses. Karena dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, lalu mendorong kita untuk selalu beramal soleh, melakukan semua yang baik-baik yang Allah perintahkan, yang akan membawa kebaikan untuk kita. Kita tinggalkan yang buruk-buruk yang Allah larang, yang akan mencelakakan kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dan beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan", siapapun yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik itu orang laki-laki ataupun perempuan, fa huwa mu'min, syaratnya dia itu orang yang beriman, betul-betul beriman, betul-betul bertakwa. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh dia akan kami berikan kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas dia dengan pahala yang lebih baik, lebih besar dari sisiku. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita orang-orang beriman yang bertakwa, yang beramal soleh, Allah kasih garansi kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Para ulama, para ahli tafsir menjelaskan apa yang dimaksud hayatan thayyibah yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman yang beramal soleh. Beliau katakan, para ulama mengatakan, hayatun ma'ar ridha, itu kehidupan yang disertai dengan ridha. Ridha ala qadarillah, ridha untuk menerima takdir Allah.
Karena hakikatnya semua yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Makanya ketika orang mukmin itu ridho dengan ketentuan Allah, itu dia akan bahagia dan akan selalu baik baginya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang mukmin itu sangat mengagumkan. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh orang mukmin itu sangat mengagumkan karena baginya segala sesuatu itu baik. In asabahu sarra'u syakara fakana khairun lah. Apabila ditimpa hal-hal yang menyenangkan lalu dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairan lah. Atau apabila ditimpa suatu hal yang menyakitkan, yang tidak enak, lalu dia sabar, itu juga baik baginya. Maka inilah yang membuat orang mukmin bahagia, sukses, dan selalu berhasil. Karena dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Walaupun kadang-kadang takdir itu ada yang menyakitkan. Makanya para ulama membagi sabar itu ada 3. Sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar untuk menerima takdir Allah yang kadang menyakitkan. Ditinggalkan orang yang sangat kita cintai, kehilangan sesuatu yang kita inginkan. Semua itu takdir. Walaupun terasa menyakitkan, hakikatnya itu yang terbaik. Jadi hayatun thayyibah itu adalah hidup yang penuh dengan ridho terhadap takdir Allah. Kemudian hayatun ma'al qanaah biqasamillah. Hidup yang qanaah, puas terima dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Karena semua itu semua dari Allah, dan yakinilah yang Allah berikan itulah yang terbaik. Al khiratu khairatullah. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Jadi semua yang kita miliki hakikatnya dari Allah. Kita dulu nggak punya apa-apa, terlahir kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wahai anak cucu Adam, semua kalian dulu dilahirkan dari perut ibumu, kamu nggak punya apa-apa. Lalu sekarang kita sudah punya seperti ini. Semua itu dari Allah. Dan itu adalah pembagian Allah. Makanya orang yang paling sukses, yang paling bahagia adalah orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Al-qanaatu biqasamillah. Terima, puas, syukur dengan apa yang Allah berikan. Karena hakikatnya yang Allah berikan itulah yang terbaik. Walaupun kadang kita suka a priori merasa kecewa, saya kepengen ini, kepengen itu, nggak kesampaian. Padahal itulah yang terbaik. Yang ketiga yang dimaksud al-hayatu thayyibah adalah apa? Al-hayatu ma'at taufiq li ta'atillah. Orang yang hidupnya mendapatkan hidayah taufik dari Allah sehingga dia melakukan ketaatan. Para ulama membagi hidayah itu ada 2 macam. Ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufik. Ada petunjuk ilmu, ada petunjuk taufik. Kalau petunjuk ilmu kita bisa dapatkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari informasi yang kita dapat. Oh ini baik, harus kita lakukan. Oh ini buruk, harus kita tinggalkan. Ini yang bermanfaat, ini yang bahaya. Ini semua sudah ada. Tapi belum tentu orang yang tahu baik kalau dia melakukan yang baik. Belum tentu orang itu tahu itu buruk tapi kemudian dia tinggalkan. Karena dia baru sampai mendapatkan hidayah ilmu. Tapi orang-orang yang hidupnya hayatun thayyibah adalah orang yang diberikan hidayah taufik. Yaitu orang yang diberikan tahu bahwa itu buruk lalu dia tinggalkan. Orang yang diberitahu itu baik lalu Allah beri pertolongan untuk melakukan. Dan orang yang hayatun thayyibah itu adalah orang yang Allah berikan hidayah taufik. Hidupnya untuk melakukan hal-hal yang Allah perintahkan yang bermanfaat. Dan dia tinggalkan semua yang Allah lakukan. Sehingga orang-orang seperti ini pasti hidupnya bahagia dan sukses.
Kenapa? Karena hidup baginya itu yang paling penting adalah targetnya kehidupan hakiki di akhirat. Ketika tujuannya adalah yang lebih jauh, negeri akhirat, tujuannya yang lebih besar itu nanti di negeri akhirat, tujuan yang lebih kekal di akhirat, maka kehidupan dunia itu menjadi sederhana. Otomatis logikanya kalau kita bisa mencapai yang jauh, yang dekat sudah kelewatan. Dan kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu bagimu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang-orang beriman sudah seharusnya hidup di dunia itu bahagia. Karena targetnya dia akan meraih kehidupan yang jauh lebih panjang, lebih besar, lebih kekal di akhirat. Kata Syekh Abi Dunya menggambarkan betapa dunia itu sangat sederhana. Kata beliau, ad-dunya thalathatu ayyam. Dunia itu hanya 3 hari. Yaitu yang kemarin, yang sudah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi, nggak pernah terulang lagi. Kemudian besok yang kita tidak pernah tahu apakah umur kita sampai besok. Dan hari ini yang segera berlalu dan juga akan selesai. Jadi orang mukmin kalau dia tujuannya akhirat, maka bagi dia kehidupan dunia itu kecil. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan, kata Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya bihazafiriha. Siapapun di antara kalian yang di pagi hari bangun pikirannya tenang, karena dia nggak bikin masalah, dia jujur, berinteraksi dengan masyarakat juga baik, nggak pernah macem-macem, maka bangun dalam keadaan tenang. Mu'afan bi jasadihi, badannya sehat, dia jaga makanannya, tidak makan berlebihan. Kulu wasrabu wa la tusrifu, silakan makan jangan berlebihan. Kulu mimma razaqnahum halalan thayyiba, makan yang halal. Apalagi dia itu menjaga kesehatannya sebagai seorang muslim, rajin ke masjid, 1 hari 5 kali dia jalan pulang pergi ke masjid, sehat. Kata Rasulullah SAW, yang pagi hari badannya sehat, wa indahu qutu yaumihi, pada hari itu punya persediaan untuk hari itu. Bangun pikirannya tenang, badannya sehat, hari itu sudah punya persediaan. Apa kata baginda? Faka'anna mahizat lahud dunya bihazafiriha. Orang ini sudah mendapatkan dunia dan isinya. Karena memang begitu. Kita walaupun punya makanan banyak banget, yang enak-enak banget, kan kita hanya terbatas. Jadi hidup itu begitu sederhana bagi orang muslim. Dan orang-orang beriman itu yang paling berpeluang untuk bahagia. Karena di pagi hari dia sudah langsung diperintahkan Allah mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu dia salat, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat, beramal soleh, itulah orang yang dekat dengan Allah SWT. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dekat dengan Allah, beramal soleh. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, beramal soleh. Dan orang-orang beriman itu orang yang paling berpeluang untuk dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah, otomatis Allah berikan apa? Pikirannya tenang, badannya sehat, insya Allah semua kita sehat. Dan kita persediaan bukan hanya untuk 1 hari. Kadang-kadang kita sudah punya persediaan untuk 1 tahun ke depan, sudah banyak pun kita kadang masih gelisah. Padahal kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita. Intinya kita orang-orang beriman, manakala keimanan kita benar, ketakwaan kita benar, lalu iman dan ketakwaan kita mendorong kita untuk beramal soleh, hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang paling sukses. Dan itu semua ada dalam diri kita, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keimanan dan ketakwaan kepada kita, sehingga kita semuanya beramal soleh
Tapi amal saleh ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan, kebahagiaan di dunia, tentu kebahagiaan sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.